Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan rumus max dalam Microsoft Excel. Nah, jadi fungsi tersendiri dari rumus max ini adalah untuk mencari nilai terbesar. Caranya yaitu kita bisa lihat di sini ada daftar nilainya. Memang di sini sudah terlihat sangat jelas ya, yang paling besar adalah 89, tapi kita coba untuk menggunakan rumus. Yang pertama yaitu dengan sama dengan, lalu kita ketik max, kita kurung buka, kemudian angka-angka ini kita blok sampai terakhir, kemudian kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, maka secara singkat menggunakan rumus akan ada hasilnya yaitu 89. Nah, beda lagi ketika kita akan mencari min. Nah, min ini sama dengan mencari max, tapi min ini adalah mencari nilai terkecil bukan terbesar. Langsung saja ya, di sini kita ketik sama dengan, kemudian min, kemudian kurung buka, kemudian sama kita blok angka yang akan kita cari, kemudian kurung tutup, kemudian di enter. Nah, secara singkat akan muncul angka yang terkecil, walaupun di sini sudah jelas angka 9, tetapi kita menggunakan rumus. Jadi untuk selanjutnya adalah trim, yaitu formula ini adalah fungsinya untuk membenarkan spasi. Bisa kita lihat ini ada contoh kalimat dan nanti kita akan merubahnya. Jadi di sini ada kalimat yaitu aku bangun tidur. Di sini bisa terlihat ya spasinya itu masih renggang-renggang, jadi ini belum termasuk rapi. Nah, cara merapikannya adalah dengan sama dengan, lalu kita ketik trim, kemudian kurung buka, kita ketik abjad ini karena ini urutan ke 1 atau A, ini kita ketik A, kemudian di sebelahnya yaitu adalah angka 3, A3, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, secara singkat akan langsung muncul hasil yang sudah rapi. Kemudian ada operands. Operands ini adalah fungsinya untuk menghitung rata-rata. Jadi di sini sudah ada nama-nama dan nilai. Nantinya nilai ini kita akan akumulasi menjadi rata-rata. Nah, caranya dengan sama dengan, lalu kita ketik operands, kemudian kurung buka, kita blok semua. Nah, setelah terblok semua, kita kurung tutup lalu enter. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa dari nilai-nilai tersebut rata-ratanya adalah 77. Selanjutnya adalah formula sum. Formula sum ini biasanya untuk menghitung jumlah keseluruhan. Nah, di sini udah ada jenis barang terus harganya. Nah, biasanya kalau harga itu menggunakan angka yang besar ya, jadi kita perlu menjumlahkannya dengan singkat jika kita tahu rumusnya. Nah, maka dari itu rumus untuk mencari sum dengan mencari harga-harga ini adalah yaitu sama dengan kita ketik sum kurung buka, kemudian kita blok ini sampai bawah, kemudian kita kurung tutup dan enter. Baik, kemudian di sini ada menit. Nah, di sini ada kode karyawan yaitu KDB 1999 KMT. Nah, untuk mencari menit ini caranya dengan sama dengan, lalu kita ketik menit, lalu kurung buka, kita blok, kemudian koma. Di sini ada start 6. Start 6 ini adalah angka berapa yang akan kita ambil. Contoh saja akan mengambil angka ke-4. Kemudian ada 6 charge. Nah, ini juga saya akan menggunakan angka ke-4, kemudian kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis akan menghasilkan 1999. Yang selanjutnya adalah ada count. Count ini adalah untuk mencari jumlah. Nah, di sini sebenarnya datanya cuma sedikit, kita bisa menghitung secara manual yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi kita akan mencoba cara dengan menggunakan rumus. Yang pertama adalah sama dengan, lalu kita ketik count, terus kurung buka, kita blok semua yang akan kita cari. Setelah itu kita kurung tutup, habis itu enter. Nah, hasilnya ternyata sama. Sebetulnya cara seperti ini bisa digunakan untuk menghitung ketika datanya berjumlah banyak. Kemudian adalah lab. Rumus ini adalah biasanya digunakan untuk mencari suatu karakter tertentu dalam suatu kata atau kalimat. Nah, contoh saja ini ada nama, kemudian cara mencarinya adalah dengan sama dengan, kemudian kita ketik lab, kemudian kurung buka, kita blok nama ini, kemudian koma, lalu saya akan masukkan angka 3 karena saya akan memilih 3 dari sini. Nah, terus kurung tutup, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya seperti ini.